Halo guys, dengan Mimin di sini. Oke, kita lanjutkan episode ke-6 dari manhwa yang Mimin kasih judul skill yang diremehkan oleh orang lain tapi OP di tangan orang yang tepat. Sebelum kita lanjut ke video, Mimin mau tanya ke teman-teman, enaknya Mimin uploadnya itu 1 jam dengan durasi 1 jam lebih, tapi waktunya agak lama ya, sekitar 4 sampai 6 hari, bisa lebih lah ya, atau durasi yang seperti ini ya, sekitar 20 sampai 30 menit tapi uploadnya bisa sehari atau 2 hari ya, itu bisa temen-temen. Nah, nanti Mimin buatkan polling dah ya ke komunitas biar enak, dan tentukan di situ enaknya Mimin uploadnya yang mana. Oke, Min upload 1 jam lebih tapi sehari ya, nggak bisa everybody ya, nggak bisa. Oke ya, seperti itulah ya. Oke, seperti itu aja. Dan apabila kalian suka video ini, like. Kalau tidak suka dengan video ini, dislike. Jangan lupa sawernya. Anjay. Langsung ke video, gaskan bosku. Di episode sebelumnya kita diperlihatkan Sangwoo yang sedang berbicara dengan Haeun. Namun di saat mereka sedang mengobrol, ada 3 orang yang sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Di awal cerita kali ini kita berpindah beberapa saat sebelumnya. Orang dari kuil Haeseong yang sebelumnya pernah ingin memeras Sangwoo, dia sedang menelpon seseorang. Dia meminta maaf kepada orang yang berada di balik telepon karena dia tidak bisa menyelesaikan misi yang sudah diberikan. Namun apalah daya, bukan pengampunan yang dia dapatkan. Dia malah mendapatkan makian dari orang yang berada di balik telepon. Orang yang berada di balik telepon tersebut juga menyuruh orang tersebut untuk bersembunyi dulu untuk saat ini, dan menyuruh orang tersebut untuk tidak memberitahukan kepada khalayak ramai kalau dirinya ada hubungannya dengan kuil Haeseong. Orang tersebut yang mendengar semua penjabaran dari orang di balik telepon sontak marah. Dia langsung melemparkan HP-nya. "Dasar bajingan, kau pikir aku ini apa, ha?" ujar orang itu sambil menginjak-injak HP-nya sendiri. Kasihan sekali HP-nya, WK. Bukan orangnya ya, tapi HP-nya. Namun di saat orang itu sedang marah-marah tidak jelas seperti itu, dia dikagetkan dengan seseorang yang datang menyapanya. "Hai, ada apa? Kenapa kau marah-marah? Aku kaget saat kau tiba-tiba menghubungiku, karena ini sudah sekian lama kau tidak menghubungiku," sapa orang yang bertumbuh kepal sambil mendekati orang dari kuil Haeseong tersebut. Dan orang yang bertumbuh kembal itu bernama Kyun Seo. Ya, itulah ya, mungkin Kyun Seo ya. Ya itu, kalau ada salah pengucapan mohon maaf. Untuk orang dari kuil Haeseong kita panggil Pak Pen aja ya lur. Kepanjangan dari Pak Pentol karena kan agak botak gitu loh. Ya, karena di sini juga belum diberitahukan namanya, jadi kita panggil Pak Pen. Oke, setuju? Lanjut. Lalu dengan senyuman yang sangat ramah tapi menakutkan, Kyun Seo bertanya, "Hei, ada masalah apa? Coba kau ceritakan padaku." Singkat cerita, Pak Pen pun sudah menceritakan semua masalahnya kepada Kyun Seo. "Hahaha, jadi kau membiarkan bocah itu pergi begitu saja. Ya, aku sudah menduga itu akan terjadi setelah kau meninggalkan grup kami," ujar Kyun Seo setelah mendengar semua cerita dari Pak Pen. "Maafkan saya kak, tapi apakah ada pekerjaan untuk saya? Karena sekarang saya sudah diusir oleh grup Haeseong. Saya butuh pekerjaan," ujar Pak Pan meminta pekerjaan kepada Kyun Seo.
Kyun Seo yang mendengar permintaan dari Pak Pen, dia lantas bertanya kepada orang yang tadi datang bersamanya. Orang itu bernama Chang Won. Oke, Chang Won. Ya, itulah. Chang Won pun memberitahukan kalau saat ini hanya ada pekerjaan sebagai pengumungut uang. Jadi dapat Mimin simpulkan kalau orang-orang ini adalah dulunya seorang preman, ya, atau mungkin sampai sekarang masih preman. Dan Pak Pen dulunya adalah bawahan dari Kyun Seok. Oke, Pak Pen yang mendengar ada pekerjaan untuknya, dia lantas ingin menyetujuinya. Namun di saat dia akan berbicara, Pak Pen melihat Sang Woo juga berada di sana. Ya, Sang Woo memang berada di sana yang masih mengobrol dengan Haeyeon. Kak, itu orangnya, orang yang sudah memiliki videonya, ujar Pak Pan setelah melihat adanya Sang Woo di sana. Dengan muka yang sangat marah, ia ingin segera memakan orang. Pak Pan pun lantas bergegas ke arah Sang Woo. Namun dihentikan oleh Kyun Seo. Dia menyuruh Pak Pan untuk lebih tenang. Mereka pun mengawasi Sang Woo beberapa saat dari kejauhan. Kita berpindah ke tempat Sang Woo. Di sana Sang Woo dan Haeyeon masih asik berbicara. Namun di tengah perbicaraan mereka dihentikan dikala ada seseorang yang menyapa mereka. "Hei," kata adikku, "kau memiliki hutang kepadanya." Sapa orang itu sambil berjalan mendekati Sang Woo. Yaps, orang yang menyapa Sang Woo adalah Kyun Seo bersama Pak Pen dan Chang Won. Sang Woo yang melihat Kyun Seo datang menghampirinya, dia tidak mengetahui siapa mereka. Namun setelah dia melihat Pak Pen, dia langsung mengetahui kalau Kyun Seo datang kepadanya dengan niat tidak baik. Nomor 1, nomor 2, segera berkumpul, perintah Sang Woo kepada klonnya melalui telepati. Sambil berdiri dari tempat duduknya, Sang Woo bertanya apa yang mereka inginkan darinya. Pak Pen yang melihat sikap dari Sang Woo, dia sontak marah dan geram. Lalu dia hendak berteriak memaki Sang Woo, namun dihentikan oleh Kyun Seok. Dengan sangat santai, Kyun Seok memberitahukan niatnya kepada Sang Woo. "Aku dengar dari adikku kau memiliki video saat adikku melakukan kesalahan. Jadi aku memintamu untuk menghapusnya sekarang juga," ujar Kyun Seok dengan nada yang sangat tenang namun sangat menekan. Sang Woo yang mendengar itu lantas hendak memberikan HP-nya untuk Kyun Seok menghapusnya secara pribadi. Namun sebelum dia mengulurkan tangannya terlalu jauh, dia menghentikan tangannya tersebut. "Apakah aku akan baik-baik saja setelah kau menghapus video ini?" tanya Sang Woo di sela-sela ia akan memberikan HP-nya. Kyun Seo yang mendengar ucapan Sang Woo, dia lantas tersenyum. Bocah, aku tidak menyangka kau pintar juga ya. Aku memang tidak berniat untuk melepaskanmu setelah menghapus videonya," ujar Kyun Seo menjawab pertanyaan dari Sang Woo. Setelah mengetahui akan hal itu, Sang Woo lantas memasang muka serius. Dia juga meminta Haeyeon untuk pergi dari sana kalau mendapatkan kesempatan. Kyun Seo yang melihat tingkah dari Sang Woo, dia hanya tersenyum dengan sangat santai. Aku tidak menyangka kalau ini akan terjadi. Baiklah, aku akan mengalahkan kalian semua. Biar ini beres seketika, ujar Sang Woo yang sudah bersiap akan bertarung. "Hahaha, bocah kurang ajar, punya nyali juga kok ini. Hajar dia," ujar Kyun Seo menyuruh Pak Pen dan Chang Won. Mereka berdua pun yang mendengar perintah itu lantas bergegas maju ke arah Sang Woo.
Kau akan meminta ampun kepadaku setelah dipukul sampai babak belur, ujar Pak Pen seraya melesatkan pukulannya ke arah Sangwu. Namun dapat begitu mudahnya Sangwu hindari. Sangwunya melihat itu juga tidak tinggal diam. Dia lantas melancarkan pukulannya kepada Sangwu yang tepat mengenai kepala Sangwu. Tidak sampai di situ saja, serangan kedua dari Pak Pen lantas mengenai Sangwu. Sangwu yang terkena serangan itu hanya bisa bertahan. Namun bang, serangan kedua dari Tangwon bergema saat mengenai wajah Sangwu. Sangwu pun tersungkur saat terkena serangan itu. Haeyeon yang melihat itu pun panik dong. Kakak, teriaknya kala itu saat melihat Sangwoo sudah terkapar. Ini sangat sulit. Aku tidak bisa melakukannya dengan benar. Gumam Sangwoo yang berusaha untuk bangkit lagi. Haeyeon pun tidak tinggal diam. Dia lantas menggunakan skillnya. Kalian cepat pergi, kalau tidak aku tidak akan sungkan lagi, ujar Haeyeon mengancam mereka. Namun sayangnya Haeyeon hanya menggertak karena terlihat saat itu tubuh Haeyeon yang bergetar karena rasa takut. Sangwoo yang menyadari itu meminta Haeyeon untuk lekas pergi dari sana. Di sisi lain, Gyun-seo yang melihat kedua bawahannya takut akan apa yang dilakukan oleh Haeyeon, dia lantas memukul kedua bawahannya. Dasar bodoh, kenapa kalian takut hanya dengan anak SMA? Ujar Gyun-seo dengan sangat geram. Lalu dia pun maju ke arah Haeyeon dengan sangat cepat tanpa rasa takut. Apa yang ingin kau lakukan kalau aku mendekati dirimu? Tanya Gyun-seo sambil terus berjalan ke arah Haeyeon. Sudah aku bilang jangan mendekat, teriak Haeyeon yang mulai panik. Lalu dia tidak sengaja melepaskan serangannya ke arah Gyun-seo. Dan boom, ledakan besar terjadi saat skill Haeyeon mengenai tubuh Gyun-seo. Debu berterbangan kemana-mana, asap mengepul dari dahsyatnya serangan Haeyeon. Namun sayangnya waktu itu serangan dari Haeyeon tidak dapat menumbangkan Gyun-seo. Hanya bajunya saja yang compang-camping akibat serangan dari Haeyeon. Skill yang sangat lemah. Kau bahkan tidak bisa menggores kulitku, ujar Gyun-seo seraya mengayunkan tangannya untuk menyerang ke arah kepala Haeyeon. Dan bang, suara hantaman serangan Gyun-seo yang ditahan oleh Sangwoo. Ini belum berakhir, sialan, ujar Sangwoo seraya hendak melancarkan serangannya ke arah Gyun-seo. Dan bang, pukulan penghancur janda menggema terdengar di tempat itu. Nampak Haeyeon yang melihat kejadian tersebut tercengang dan terheran-heran dengan apa yang sudah Sangwoo lakukan. Gyun-seo yang terkena pukulan dari Sangwoo terhempas ke belakang. Untungnya ada Pak Pen dan Chanwon yang menahannya saat akan terjatuh. Pak Pen yang melihat itu dia semakin marah dan bergegas ke arah Sangwoo lagi. Sangwoo yang melihat Pak Pen sudah bergegas ke arahnya, dia mengingat lagi apa yang sudah klonnya lakukan sebelumnya. Ingat semua yang sudah klonku lakukan, dia tidak melihat tongkatnya, tapi dia melihat bahu lawannya dan bergerak sesuai dengan itu untuk menghindari atau bertahan, ujar Sangwoo dalam hatinya. Ya, benar saja, serangan dari Pak Pen yang ditujukan kepada Sangwoo dapat dia hindari dengan begitu mudahnya. Pukulan bukan hanya mengayunkan lengan, tapi dari kaki ke pinggang.
lalu dari pinggang kembali ke lengan. Pikir Sang Woo yang sudah siap akan menyerang. Dan bang, pukulan penggetar janda melesat tepat mengenai Pak Pen. Namun sayangnya Changwon sudah bergegas ke arah Sang Woo. Di saat Sang Woo baru saja memukul Pak Pen yang mengakibatkan dia tidak bisa menghindari serangan dari Changwon, yang membuat Sang Woo terkena serangan dari Changwon dengan sangat telak. Namun dibarengi juga dengan pukulan Sang Woo yang mendarat tepat ke perut Changwon dengan bersamaan. Setelah mengalahkan kedua orang itu, nampak Sang Woo yang sudah babak belur dan nampak juga Sang Woo yang sudah ngos-ngosan. Dan sayangnya juga masih ada Kyun Seo yang belum dikalahkan. Ternyata kau bisa berkelahi juga ya bocah. Kalau begini aku bisa bersenang-senang dengan dirimu karena aku tidak suka memukuli orang secara sepihak, ujar Kyun Seo seraya dia bersiap akan menyerang ke arah Sang Woo. Sang Woo yang melihat Kyun Seo, dia mulai bersiap-siap juga. Sang Woo juga berpikir dalam hati, kalau dia tidak boleh terkena serangan dari Kyun Seo, karena serangan dari Kyun Seo sebelumnya masih terasa di lengan Sang Woo. Aku datang bocah, ujar Kyun Seo sambil berlari ke arah Sang Woo. Namun serangan dari Kyun Seo dapat dengan mudahnya Sang Woo hindari. Tak lupa Sang Woo juga mendaratkan pukulan ke arah wajah Kyun Seo. Dan hal itu sudah terjadi beberapa kali. Kyun Seo yang pukulannya tidak mengenai Sang Woo sama sekali, namun malah dia yang terkena serangan dari Sang Woo. Dia pun mulai semakin geram. Brengsek, ujarnya kala itu seraya dia bergegas ke arah Sang Woo. Namun apalah daya, Sang Woo yang licin bak belut coklat milik paman terus-menerus menghindari serangannya dan tidak lupa dia juga mendaratkan pukulan ke arah wajah Kyun Seo. Changwon yang melihat itu mulai khawatir dengan Kyun Seo. Namun sayangnya serangan terakhir dari Sang Woo semakin membuat Kyun Seo semakin murka. Terdengar suara retakan dari tubuh Kyun Seo yang terkena pukulan dari Sang Woo. Krak, 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 begitu suaranya. Dan retakan itu menjalar dari wajah Kyun Seo menuju ke lengannya. Keluar percikan pula dari retakan itu. Nampak Kyun Seo yang sudah bersiap akan menyerang lagi. Sang Woo yang menyadari itu, dia lantas berpikir akan menjaga jarak dari Kyun Seo. Namun apalah daya, Pak Pen yang tadi Sang Woo kalahkan kini sudah berada di bawah Sang Woo dan menggenggam kaki Sang Woo yang membuat Sang Woo tidak bisa bergerak lagi. Dan pada saat itu juga Kyun Seo sudah berada di hadapan Sang Woo. Pasrah dong Sang Woo melihat serangan dari Kyun Seo. Dan boom, hantaman janda anak dua mendarat ke perut Sang Woo. Nyaring bunyinya di saat hantaman itu mengenai Sang Woo. Haeyoon yang masih di sana panik melihat Sang Woo terkena pukulan yang begitu keras oleh Kyun Seo. Sang Woo yang terkena pukulan dari Kyun Seo, dia mundur sampai dia bersandar di tiang penyangga jembatan yang ada di sana. Tidak bisa bernafas Sang Woo setelah mendapatkan pukulan dari Kyun Seo. Hanya 1-2 bernafasnya. Hahaha. Kau boleh juga bocah, ujar Kyun Seo yang sudah berada tepat di hadapan Sang Woo. Dia sudah mengayunkan tangannya hendak menyerang Sang Woo. Apakah ini sudah berakhir? Pikir Sang Woo yang sudah pasrah.
Dan boom, terdengar suara hantaman yang sangat keras kala itu. Dibarengi suara hantaman itu ada juga asap yang membumbung di sekitar Sangwoo dan Kyunseo. Suara teriakan yang menggema ke seluruh tempat itu. Tapi itu bukan teriakan dari Sangwoo yang terdengar, namun teriakan dari Kyunseo. Yang ternyata itu serangan dari Haeun yang mengenai Kyunseo. Changwon dan Pak Pen yang melihat itu sontak marah. Mereka lantas bangkit dan bergegas ke arah Haeun. Haeun yang melihat itu hanya diam dengan ketakutan. Namun sebelum mereka lebih dekat dengan Haeun, ada orang yang secara tiba-tiba menyerang mereka berdua. Dan ya, itu adalah nomor 1 dan 2 yang sudah datang. Kyunseo yang melihat itu dia mulai panik dong lur. Lalu sambil bangkit lagi setelah menstabilkan nafasnya, Sangwoo berkata, "Ayo kita lanjutkan. Sekarang nafasku sudah kembali pulih." Kyunseo yang melihat Sangwoo sudah kembali akan bertarung lagi, dia lantas bergegas ke arah Sangwoo. "Bangsat, akan aku habisi kau." Sangwoo yang melihat Kyunseo bergegas ke arahnya, dia hanya tersenyum. Lalu dia pun menggunakan jurus yang diperlihatkan oleh pelatih sebelumnya. Jurus memanjat tembok rumah janda. Dan boom, tendangan janda rasa perawan mendarat tepat di wajah Kyunseo dengan sangat kerasnya. Dan tendangan itu pula yang mengakhiri pertarungan Sangwoo dan Kyunseo. "Terima kasih karena kau sudah memberikanku latihan yang sebenarnya," ujar Sangwoo sambil duduk setelah mengalahkan Kyunseo. Dan pada saat itu juga pemberitahuan kenaikan stat Sangwoo juga keluar. Tidak hanya statnya yang meningkat, setelah itu pemberitahuan skillnya yang naik menjadi 3 level pun juga keluar. Dan dengan itu sekarang Sangwoo sudah bisa memanggil 3 klon. Sangwoo yang melihat itu langsung senang. Hahaha, dan bruk. Suara Sangwoo yang terjatuh karena kelelahan. Hal itu juga yang membuat kedua klonnya dan Haeun yang ada di sana panik. Singkat cerita, hari pun sudah mulai malam. Kini Sangwoo mengantarkan Haeun untuk pulang. Di perjalanan, Haeun yang sudah mengetahui kalau Eagle Eyes dari Wu Jiangshan adalah klon Sangwoo pun dia terkejut. Namun Sangwoo meminta Haeun untuk merahasiakan itu semua karena Sangwoo takut nanti ada masalah kalau orang-orang tahu bahwa Eagle Eyes adalah sebuah klon. Haeun yang mendengar itu pun langsung setuju untuk merahasiakannya. Dan tidak terasa mereka pun sudah sampai di kediaman Haeun. Saat Haeun akan pergi, dengan sedikit malu Sangwoo mengucapkan terima kasih kepada Haeun karena telah menolongnya tadi. Haeun yang mendengar itu dia langsung senang dan bahagia. Lalu dia langsung menjawab, "Bukannya kau harus mengajakku makan daging saat mengucapkan terima kasih dengan tulus?" Sangwoo yang mendengar itu langsung setuju. Dia akan mengajak Haeun makan daging lain kali untuk ucapan terima kasih. "Janji ya?" tanya Haeun saat mendengar Sangwoo akan mengajaknya makan daging. Lalu Haeun pun pergi untuk memasuki rumahnya. Setelah Haeun masuk rumahnya, Sangwoo pun bergegas untuk pulang ke rumahnya sendiri. Saat di perjalanan, Sangwoo yang melihat klonnya terus ngintil di belakangnya, dia bertanya. Klon Sangwoo yang mendengar itu langsung menjawab dengan serempak kalau tempat latihan mereka sekarang sudah tutup.
Jadinya mereka tidak bisa latihan di sana. Sang Wu yang mendengar itu langsung memberikan 2 batang ranting kepada klonnya untuk berlatih bertarung sendiri menggunakan ranting itu. Dan itu sontak membuat klonnya terbengong tidak bisa berkata-kata. Apakah Sang Wu akan menyuruh klonnya yang baru untuk berburu juga? Atau apakah klonnya akan disuruh hal yang lain oleh Sang Wu? Kita tunggu di episode selanjutnya ya lur. Untuk episode kali ini mungkin sampai di sini dulu. Dengan Mimin di sini, see you the next video. Bersambung.